Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadli Hidayah dari kelompok 4 mata kuliah Filologi. Pada kesempatan kali ini kelompok 4 akan memaparkan mengenai perkembangan ilmu filologi di negara Arab. Nama saya Alif Laila. Saya akan menjelaskan tentang pengertian tahqiq al-nusus. Pengertian tahqiq al-nusus. Dalam bahasa Arab, filologi adalah ilmu tahqiq al-nusus. Al-Zamahari menyebutkan dalam kitab Asasus al-Balaghah dengan mengungkapkan sebagai berikut. Tahqiq al-nusus, sebuah teks atau nas, adalah melihat sejauh mana hakikat yang sesungguhnya sehingga bisa diyakini kebenarannya. Tahqiq berita adalah melacak kebenarannya. Apabila sekelompok orang yang mendapat berita yang mereka tidak meyakininya, maka seorang dari mereka berkata kepada mereka, "Saya akan mentahqiq berita itu untuk kalian semua," yakni saya akan melacaknya, kemudian memberitahukan kepada kalian hakikat yang sebenarnya. Sekarang ini istilah yang paling populer dan umum dipakai orang yang melakukan tahqiq disebut muhaqqiq. Dengan demikian, tahqiq al-nusus merupakan usaha keras untuk menampilkan karya klasik itu dalam bentuk yang baru dan mudah dipahami. Para ulama terdahulu memainkan peran penting dalam memelihara peninggalan berupa karya-karya besar yang sangat berarti bagi umat Islam, yaitu mulai dari pengumpulan nas-nas Al-Quran, Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam karangan para ulama terdahulu dalam berbagai ilmu keislaman. Ketelitian dalam menelusuri dan mengumpulkan nas-nas Al-Quran yang tertulis di atas berbagai materi pada tahap awal Islam sampai dapat terkumpul pada mushaf adalah bukti pertama atas ketelitian itu, meskipun Al-Quran telah dijamin oleh Allah akan dipelihara. Al-Nusus digunakan dalam penyusunan buku-buku sumber dalam segala bidang seperti tafsir yang menggunakan riwayat sehingga dinamakan tafsir bi-al-ma'sur. Juga di bidang fikih dan akidah. Melalui tahqiq al-nusus dan penerbitan-penerbitan awal yang sangat teliti, ilmu-ilmu itu telah sampai dengan sempurna kepada kita sekarang ini. Saya Gusnaidi, saya akan menjelaskan sedikit materi terkait perkembangan tahqiq al-nusus. Bidang studi naskah dalam bahasa Arab dikenal dengan tahqiq al-nusus. Penelitian naskah Arab sudah lama dilakukan sejak pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Ketika itu nas Al-Quran mulai dikumpulkan pada satu mushaf. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran yang tertulis pada tulang, batu, kulit binatang, daun-daun pepohonan, dan sebagainya semuanya disalin ke dalam satu mushaf yang menggunakan kertas. Timbul dan berkembangnya tahqiq al-nusus tidak berbeda dengan bidang ilmu lainnya. Bidang tahqiq al-nusus dimulai dengan berbagai tahapan dan menjadi suatu bidang studi yang mempunyai metode-metode dan saling membantu dengan ilmu lainnya. Tahapan-tahapan tersebut sebagai berikut. Yang pertama, dimulainya sebagai pekerjaan untuk mencari nafkah, kemudian berkembang menjadi tugas untuk memelihara peninggalan lama. Yang kedua, pengalaman yang dihadapi oleh penyalin teks menjadi suatu ilmu yang mempunyai kaidah, cara kerja, dan metode tersendiri. Yang ketiga, para sarjana yang berkecimpung di bidang studi naskah dan mentahqiq teks klasik menjadi giat dalam bidang menghidupkan kembali naskah lama dengan rangka memperkenalkan apa yang dinamakan warisan budaya bangsa. Pekerjaan mentahqiq atau mengedit naskah yang kemudian menggunakan metode filologi tidak melebihi penerbitan biasa, berdasarkan suatu naskah tanpa mengadakan penjernihan apapun. Semakin lama berkembang ilmu sastra, berkembang pula cara bekerja ahli filologi itu, sehingga mereka membuat langkah-langkah dalam menangani sebuah teks. Yang pertama, mengadakan penerbitan berdasarkan suatu teks atau naskah tanpa mengadakan perbaikan apapun dalam teks itu sendiri. Yang kedua, mengadakan perbandingan teks dan kritik teks. Kritik teks bertujuan untuk menjernihkan dari kesalahan penulis dan mengembalikan teks kepada bentuknya yang paling mendekati teks aslinya. Yang ketiga, munculnya berbagai karangan yang meletakkan dasar ilmu tersebut seperti metode kritik teks. Nama saya Fadila. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai perkembangan huruf hijaiyah. Perkembangan huruf hijaiyah. Pada awalnya, Arab mempunyai abjad yang terdiri dari 17 huruf yang semuanya berupa konsonan. Penyempurnaan ini dibutuhkan karena munculnya kesalahan dalam membaca ayat Al-Quran di kalangan muslimin.
Kesalahan membaca ayat Al-Quran adalah fatal sebab dapat merubah makna dari ayat tersebut. Penyempurnaan huruf hijaiyah dilakukan sebagai berikut. Yang pertama itu menciptakan tanda syakal. Abdul Asyad, beliau menciptakan tanda syakal atau harokat yang berfungsi untuk mempermudahkan membaca Al-Quran dan meminimalisir terjadinya kesalahan membaca. Tanda baca yang diciptakan itu berupa titik-titik, seperti titik 1 di sebelah kiri huruf berarti doma atau U, titik 1 tepat di atas huruf berarti fathah atau A, titik 1 tepat di bawah huruf berarti kasroh atau I. Bila titik didabelkan 2 titik, maka fungsinya menjadi tanwin atau un, an, dan in. Yang kedua itu membedakan huruf yang bentuknya sama dengan titik. Penyempurnaan untuk huruf-huruf yang bentuknya sama diberi tanda titik yang diletakkan di atas atau di bawah huruf. Titik itu bisa 1, 2, atau 3. Contohnya itu ba dengan 1 titik di bawah, ta dengan 2 titik di atas, sa dengan 3 titik di atas, ya dengan 2 titik di bawah, dan na dengan 1 titik di atas. Yang ketiga adalah tanda khusus pada saat huruf diucapkan. Yang poin A adalah tanda pengganti hamzah. Pada masa permulaan Islam, masyarakat Islam pada saat itu hanya mengenal alif sebagai bentuk hamzah. Kemudian Al-Qail menciptakan nambang yang dibentuk atau kepala ain bentuk hamzah, dengan alasan bahwa kedua huruf tersebut keluar dari pangkal tenggorok. Yang kedua itu tanda sukun. Sukun bukanlah harokat, sebaliknya sukun menunjukkan tidak adanya harokat. Karena itu ketika huruf menerima sukun, ia menjadi ringan dibacanya. Penduduk Madinah menggunakan tanda bulatan kecil yang diambil dari kepala min setelah tangkai atau badannya yang dibuang yang diletakkan di atas huruf. Nama saya Muhammad Ali Hussein. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan nas Al-Quran pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar diangkat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Terpilihnya Abu Bakar sebagai khalifah lantas memunculkan pembangkangan terhadap khalifah hingga terjadilah perang Yamamah pada tahun 12 Hijriah yang melibatkan sebagian besar sahabat menghafal Al-Quran. Dalam peperangan tersebut tidak kurang dari 70 penghafal Al-Quran gugur. Bahkan dalam suatu riwayat disebutkan sekitar 500 orang. Tugas penulisan Al-Quran dilaksanakan oleh Zaid dalam kurun waktu 1 tahun sejak selesai perang Yamamah. Hal ini yang dilakukan Zaid untuk mencari kesepakatan bahwa setoran yang diterimanya benar-benar ayat Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian pengumpulan Al-Quran yang dilakukan oleh Zaid pada periode ini berpijak pada 4 hal, yaitu yang pertama ayat-ayat Al-Quran yang ditulis di hadapan Nabi dan yang disimpan di rumah beliau. Yang kedua, ayat-ayat yang ditulis adalah dihafal para sahabat penghafal Al-Quran. Yang ketiga, tidak menerima ayat hanya terdapat pada tulisan atau hafalan saja, melainkan harus ada bukti bahwa itu tertulis dan dihafal. Yang keempat, penulisan dipersaksikan kepada 2 orang sahabat bahwa ayat-ayat tersebut benar-benar ditulis di hadapan Nabi pada saat Nabi masih hidup. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana Rio. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan Al-Quran hingga saat ini. Berdasarkan kebiasaan Rasulullah SAW tersebut, dapat dikatakan bahwa pada masa ini budaya penulisan Al-Quran sudah dilakukan. Bahkan Al-Quran telah sempurna penulisannya di zaman ini. Meskipun penulisannya masih tercecer dalam berbagai bentuk seperti di kulit binatang, kelapa, kurma, kepingan-kepingan tulang, kayu yang diletakkan di punggung onta, dan bebatuan. Pada masa ini apabila wahyu turun, sahabat menyegerakan untuk menghafalkannya dan langsung ditulis oleh para penulis wahyu. Lalu pada masa ini Al-Quran telah dicetak dengan indah di atas kertas menggunakan teknologi modern.